Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Apaan tuh? Kan dia bingung. Mending kita terjemahin aja. Gak harus persis kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Karena kalau kita baca hadis ada tambahan lagi tuh. Kata Nabi kepada Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua padahal Allah yang ketiga? Kalau dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita woles bro. Woles, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Coba teman-teman bayangin, Nabi itu udah ikhtiar habis-habisan. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah, tetapi malah menuju ke arah yang berlawanan dengan kota Madinah untuk menghindari pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian beliau menginap beberapa malam di dalam Gua Thur. Sebetulnya kalau mau disebut lebih pantas bukan gua, tetapi lubang. Karena kecil sekali. Dan kemudian beliau meminta tolong kepada keluarga Abu Bakar untuk membawakan makanan setiap hari, yang waktu itu dibawa oleh Asma bintu Abi Bakar yang sedang hamil 7 bulan. Naik turun gunung untuk bawa makanan kepada Rasulullah. Kemudian anak laki-laki Abu Bakar menghilangkan jejak dan mencari berita. Ikhtiar yang udah maksimal. Tapi qadarullah ketahuan juga. Ada pembaca jejak yang tahu ternyata Muhammad bukan menuju ke arah kota Madinah, tetapi berlawanan. Sehingga mereka mengejar Rasulullah sampai di mulut gua. Di sini ada pelajaran, gimana pun hebatnya ikhtiar kita, selalu ada celah untuk bisa gagal. Walaupun tetap kita harus berikhtiar, tetapi tidak akan pernah sempurna dengan hanya ikhtiar logika kita. Akhirnya musuh berada tepat di mulut gua, yang kemudian kalau ada sebuah riwayat hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang kurang kuat, bahwa ada laba-laba membuat sarang di mulut gua, sehingga orang-orang berpikir gak mungkin manusia masuk tanpa merusak sarang laba-laba. Ada lagi hadis yang mengatakan ada merpati yang membuat sarangnya juga di mulut gua, gak mungkin orang masuk tanpa merusak sarang merpati, dan seterusnya. Tetapi di atas semua itu, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan pandangan mereka tidak mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ketika mereka berada tepat di mulut gua, kalau mereka mau ngelihat ke bawah sedikit saja melongo, itu sudah kelihatan Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi Allah palingkan wajah mereka. Mereka melihat ke seluruh penjuru kecuali ke bawah kaki mereka. Sampai Abu Bakar udah khawatir sekali. Kalau bahasa kita mungkin udah galau berat nih. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah nih pasti kita ketahuan. Abu Bakar tidak takut kepada mereka. Abu Bakar khawatir terhadap keselamatan kekasih beliau, yaitu Rasulullah. Bukan Abu Bakar yang penakut. Apalagi Rasulullah. Hanya khawatir terhadap Rasulullah. Jangan-jangan kan kalau ketahuan Rasulullah akan disakiti. Dan Abu Bakar gak rela banget Rasulullah ada yang menyakitinya. Sehingga Abu Bakar galau berat, khawatir sekali. Dan dengan tenang Nabi mengatakan, ma dhannuka bisnain ya Abu Bakar. Kenapa kamu pikir kita hanya berdua? Allahu thalithuhuma. La tahzan innallaha ma'ana. Dengan kalimat itu akhirnya musuh tidak melihat ke arah mereka dan Allah berikan keselamatan bagi mereka.